Halo ladies and gentlemen, welcome back again di We Are Lazy. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Legend of Martial Immortal episode 24. Let's go out relax. Aku 什么时候说过？没受到这反别反省！ Lanjut dari episode kemarin yang dimana terjadi sesuatu yang membanggongkan terhadap Mazuo. Mazuo ini tiba-tiba kesurupan setelah melihat dan terkena darah. Hal itu membuat Mazuo ini lepas kendali, tidak memiliki kesadaran dalam dirinya. Langsung meluncur untuk ngepondeng-pondeng si Aceng. Jelas Aceng pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dengan Mazuo ini. Padahal tadi Mazuo fine-fine aja, berada di pihak Aceng untuk menghentikan kelakuan murid-murid Dugal. Tapi sekarang kok malah kembali balik menyerang dirinya. Mbak Yue pun mengatakan bahwa Mazuo ini memiliki rumor bahwa ketika ia terkena darah, maka Mazuo akan seketika menjadi orang yang berbeda. Ternyata rumor itu memanglah benar, tak bisa dihindari lagi. Akhirnya Aceng ini terpaksa adu mekanik dengan Mazuo. Mas leader yang melihat tawuran itu langsung berteriak, mengatakan bahwa Aceng adalah mangsanya, menegaskan supaya Mazuo ini tidak ikut campur. Mas leader ini berupaya untuk ikut meluncur ngepondeng-pondeng Aceng. Beruntungnya Mas Yun langsung mencegah kelakuan Mas leader. Mas Yun ini berencana untuk bertarung dengan Mas leader karena dikatakan ternyata Mas Yun ini memang dari dulu ingin sekali berduel dengan Mas leader. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk ngajak duel Mas leader. Awalnya Mas leader ini menolak karena tidak ingin buang-buang tenaga, memilih untuk fokus dengan tujuan utamanya, yaitu ngepondeng-pondeng si Aceng. Tapi Mas Yun langsung ngata-ngatain apakah Mas leader takut untuk duel dengan dirinya. Mendengar itu Mas leader pun seketika ke-trigger, memutuskan untuk meladeni tantangan Mas Yun. Dan akhirnya mereka pun juga saling adu mekanik. Terjadi dua pertarungan di TKP, Aceng melawan Mazuo, sedangkan Mas Yun melawan Mas leader. Pertarungan mereka ini benar-benar sangat sengit karena kekuatan mereka semua bukanlah kaleng-kaleng, termasuk murid top andalan di sekte Heng Yue. Bisa kita lihat di pertarungannya Aceng, dia ini sedikit kewalahan menghadapi Mazuo yang sedang kerasukan itu. Bahkan jurus tinju naga api milik si Aceng sanggup ditahan oleh Mazuo. Malah Aceng sendiri yang akhirnya delosor terkena jurusnya Mazuo. Jurus itu adalah perisai yang dapat menahan Aceng juga. Mbak Yue dan bocah gendut sampai berinisiatif untuk membantu Aceng. Namun Aceng ini menolaknya, menyuruh mereka berdua untuk tetap menonton aja. Di situ akhirnya Aceng ini mencoba untuk meluncurkan jurus yang ia sebut Dragon Slash, yaitu jurus tebasan pedang segede gabannya. Satu serangan tidak dapat menghancurkan perisai itu. Akhirnya Aceng terus-terusan meluncurkan Dragon Slash-nya, bertujuan untuk menghancurkan perisai tersebut. Dan akhirnya setelah melakukan serangan terus-menerus, perisai itu dapat dihancurkan. Hancurnya jurus formasi perisai itu membuat Mazuo terpukul mundur. Dengan kesempatan itu, Aceng pun langsung gantian meluncur untuk melakukan serangan balik. Aceng ngepondeng-pondeng Mazuo menggunakan senjata baru
barunya, yaitu cambuk hitam besi, senjata penyerang jiwa. Di situ Aceng ini sempat tersepona dengan Mazuo karena serangan pertama dari cambuknya tidak sampai membuat Mazuo tumbang. Padahal itu adalah senjata penyerang jiwa. Memang ya Mazuo ini layak menjadi murid teratas dari divisi disiplin. Dengan begitu Aceng pun memilih untuk melakukan serangan berkali-kali, nyamplui Mazuo sampai delosor di TKP. Dan akhirnya Aceng pun menang dalam pertarungannya melawan Mazuo. Walaupun begitu, Aceng ini benar-benar kehabisan energi, pertarungan yang menguras tenaga. Sementara di sisi lain, pertarungan Mas Yun dan Mas Leader masih berlanjut, hingga akhirnya mereka pun memilih untuk adu kekuatan goib, kuat-kuatan jurus spiritual, yaitu menggunakan senjata roh andalannya masing-masing. Mas Yun menggunakan pedangnya, sedangkan Mas Leader menggunakan benda pusaka, entah itu apa namanya. Terjadilah adu jotos di TKP. Setelah mereka ini kuat-kuatan untuk beberapa saat, pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Mas Yun. Si Mas Leader ini auto delosor tak sadarkan diri di TKP. Walaupun Mas Yun menang, tapi dia juga sedikit terluka akibat adu jotosan tadi. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul sesuatu yang membanggongkan, yaitu nampak ada seekor uget-uget yang menuju ke Mas Yun. Dan secara tiba-tiba membuat Mas Yun langsung kerasukan, dengan cepat menusuk Aceng menggunakan pedang andalannya. Jelas hal itu langsung membuat Mbak Yue dan bocah gendut terbanggongkan. Bisa-bisanya Mas Yun ini melakukan hal yang di luar nurul. Mereka akhirnya terpaksa saling bertarung lagi. Mbak Yue dan bocah gendut bersama-sama menghentikan kelakuan Mas Yun. Sementara di belakang itu, akhirnya terciduklah bahwa itu adalah kelakuan si pria merah yang meluncurkan uget-ugetnya untuk memanipulasi Mas Yun. Di sisi lain, memperlihatkan para tetua sekte yang terbanggongkan juga melihat kelakuan Mas Yun itu, membuat tetua Gihong dan tetua Qing yang merasa diuntungkan. Tapi tidak dengan tetua Tianyang. Beliau ini merasa ada yang aneh, menegaskan bahwa murid andalannya yaitu Mas Yun bukanlah seseorang yang akan berbalik melawan rekannya hanya karena keuntungan. Hal itu tidak mungkin terjadi. Tetua Tianyang pun memohon pada tetua senior Qing Yi untuk mengirim seseorang memeriksa di TKP. Beruntungnya tetua Qing Yin pun menyetujui permintaan tetua Tianyang itu dan balik ke tempat Aceng berada. Di situ mereka ini masih aja berusaha untuk menghentikan kelakuan Mas Yun, hingga akhirnya Aceng pun mulai menyadari bahwa ternyata Mas Yun telah dikendalikan oleh seseorang. Sambil bertarung, Aceng pun berusaha untuk menyadarkan Mas Yun serta mencoba mencari cara untuk menghilangkan sesuatu yang telah memanipulasi Mas Yun. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba api sejatinya Aceng ini bereaksi, seakan-akan memberitahu cara pada Aceng, cara untuk menyadarkan Mas Yun. Tapi Aceng ini perlu mendekat pada Mas Yun supaya api sejatinya bekerja. Dan untuk mendekati Mas Yun yang sedang kerasukan itu jelas sangat sulit. Mas Yun yang sekarang kekuatannya seakan-akan meningkat. Bahkan mereka bertiga bukanlah tandingannya. Aceng pun menyuruh bocah gendut dan Mbak Yue untuk mengalihkan perhatian Mas Yun. Mereka harus bekerja sama dalam menghentikan Mas Yun. Singkat cerita, setelah terus-terusan menjalankan aksinya, pada akhirnya Mas Yun pun dapat dipojokkan. Aceng mentempiling Mas Yun menggunakan senjata cambuknya, membuat Mas Yun pun sedikit oleng. Dengan begitu si bocah gendut langsung mengunci Mas Yun. Dan setelah berhasil dikunci, Aceng pun menyerahkan api sejatinya untuk membantu menyadarkan Mas Yun yang kesurupan itu. Ya seperti dijompa jambi gitu. Beruntungnya cara itu berhasil. Api sejati
saktinya Aceng mampu menyadarkan Mas Yun. Hal itu jelas semakin membuat pria merah beraing mau. Ternyata kampret juga ya orang yang bernama Aceng ini. Akhirnya pria merah pun meluncurkan jurus uget-ugetnya lagi untuk memanipulasi siluman-siluman di hutan itu. Ya, mengendalikan siluman untuk menyerang si Aceng. Tampaknya situasi Aceng akan semakin menjadi gawat. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Goodbye.